Terus jawabmu apa? Aku ingat kamu. Aku bilang, Tuhan, itu calon suamiku. Aku mau pamitan dulu Tuhan. Lalu dia bilang, apa enaknya di dunia? Aku mau sama dia Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, oke, kamu kembali. Nanti pada waktunya kamu harus ingat. Langsung saya bangunkan, dia bangun. Saya bilang, kamu tidak disuruh balik Tuhan toh? Tidak, boleh kembali. Waktu saya panggil tantenya, tante, ini loh Kiat. Waget, lari-lari. Loh, kue. Ha, bingung deh. Loh kok urip meneh pikiri. Dia bilang, memang aku sudah mati, tapi sekarang aku sudah balik. Dokter memberi keterangan apa? Sakitnya parah luar biasa, tidak tertolong. Tapi sembuh dengan sendirinya. Ya enggak tahu caranya bagaimana sembuh sendiri. Dan saya berikan dokter pribadinya. Tidak tahu. Lalu saya mengatakan, besok lusa pulang. Lusa izinkan pulang. Sembuh total. Tapi pada waktu sudah punya anak satu, anak saya sedang umur setahun, jam 2 malam saya di Jogja, Tuhan bangunkan istri saya di Semarang. Tuhan mengatakan, bangun, Chongsin, bangun. Saya bilang, siapa ini? Ada orang siapa? Saya lalu keluar, dadak 3 kali Tuhan mengatakan, Chongsin, bangun. Saya sadar karena Samuel diundang Tuhan. Saya bertelur, Tuhan, hamba mendengar. Tuhan bilang apa? Ingat janjimu. Saudara tahu, 4 tahun sebelum itu. Sekarang Tuhan mengatakan, ingat janjimu. Sekarang kau sudah punya anak satu. Pilih anakmu atau istrimu yang harus pulang. Kita harus hati-hati kalau berdoa. Kita harus hati-hati kalau kita berjanji. Kita harus hati-hati kalau kita bernasar. Kita akan dituntut, saudara tahu. Kau sudah berjanji pada waktu jatuh cinta, aku akan setia sampai mati. Awas we. Kalau sudah jadi istrimu, kamu tinggal, celaka. Segala pekerjaanmu tidak diberkati Tuhan. Hancur. Karena apa? Karena janjimu kau langgar. Dan Tuhan marah. Karena pada waktu itu saya dipanggil, saya mengatakan, bingung saya. Kalau ditinggali anak bayi, wah repot. Kalau bayinya yang diambil, bikin lagi bisa. Ya toh? Kan masih muda. Jadi saya pikir, ada, engkau aja yang pilih. Dan itu dilaksanakan. Dilaksanakan oleh Tuhan. Pada waktu anak saya pulang ke Semarang, saya 1 bulan, saya pulang, lalu saya katakan sama istri saya, karena di gereja Tuhan berbicara, segera aku lakukan. Kasih tahu istrimu. Bayangin, saya katakan, Tuhan berbicara, engkau atau anakmu yang harus pulang. Engkau boleh pilih. Nangis habis-habisan. Saya bilang, maaf ya, saya tidak bisa menangis. Karena itu janji. Kenapa engkau dulu janji? Lah saya ya kepengen kamu hidup. Tapi karena keadaan sudah sekarang ditagih Tuhan. Dan pada waktu saya kembali ke Jogja, ujian yang terakhir, telegram datang. Anak sakit keras, segera pulang. Langsung saya tahu, waduh anakku ini jadi ditagih. Langsung saya masuk kamar, teman-teman saya bilang, pulang aja, ujian tinggal. Daripada anakmu nanti tidak ketemu. Saya bilang, saya pulang pun terlambat kalau Allahku tidak mengizinkan. Saya masuk ke kamar, telegram itu saya katakan, bertelur, Tuhan, hambamu datang di bawah kakimu. Silahkan baca telegram ini. Saya kalau berdoa begitu, tidak usah saya baca sendiri. Saya ginikan loh, Tuhan silahkan baca. Setelah itu saya katakan, bagaimana Tuhan? Tuhan langsung berbicara, anakmu sembuh.
Mengapa Tuhan? Istrimu sudah menyerah total kepadaku. Karena istrimu merelakan anaknya pulang, maka aku kasih kembali. Itu anugerahku. Kan perjanjianku dengan engkau, satu harus pulang. Tetapi karena rela dan aku melihat hati yang penuh dengan haru seorang ibu, aku kasih kembali anak. Jangan kita mengasihi anak kita lebih daripada mengasihi Tuhan. Serahkan segala perkara dalam tangan Dia, maka engkau akan mendapatkan yang terbaik dan terbahagia. Anak saya pada saat itu sudah 2 jam tidak bisa bangun. Dia pingsan di gendongan pembantunya. Dan pada waktu istri saya minta, biru semua, sudah mau mati. Dokter dipanggil, dokter bilang, angkat tangan, anak ini tidak bisa ketolongan lagi. Napas sudah di sini. Ibu saya dipanggil, semua saudara dipanggil, dikatakan segera anak meninggal. Waktu istri saya lihat begitu, dia lalu letakkan kepada adik saya, dia masuk ke kamar lain, dia tidak sanggup melihat kematian anaknya. Dia berkata, Tuhan, silahkan anakku engkau bawa pulang. Aku relakan karena perjanjian suamiku Tuhan. Dan di dalam namamu aku relakan dan serahkan anakku ke dalam tanganmu. Pada waktu dia menyebut begitu, anaknya di kamar sebelah berteriak, Mama, bangun. Sampai semua orang bilang, hah? Bisa bangun sendiri. Dan sembuh total. Sekarang anak itu sudah menjadi gadis umur 17 tahun. Karena apa? Kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dengan Tuhan, penuh penyerahan, maka segalanya diberikan yang terbaik. Belajar kita harus melekat kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Apabila Ayub telah dibiarkan oleh Tuhan terjadi segala perkara itu, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tapi justru Tuhan sangat mengasihi. Dan akhirnya Ayub diganti dengan 10 anak lagi yang tercantik dan tergagah. Dan kekayaannya pun digantikan 2 kali lipat. Itulah orang-orang yang harap kepada Tuhan dan percaya 100% menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Dia. Sudahkah engkau menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan? Apakah engkau kalau kena pencobaan dan musibah sedikit sudah mulai berteriak dan menggerutu kepada Tuhan? Ingatlah, kalau engkau mengasihi anak, suami, istri lebih daripada Tuhan, kau akan kehilangan Dia. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, Tuhan akan bertindak yang terbaik bagimu. Cari kerajaan surga serta kebenarannya lebih dahulu, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Kita resapi akan firman Tuhan. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini adalah hari yang terakhir di tempat ini. Dan puji Tuhan, kalau Vivit usahanya itu tidak sia-sia. Karena kemarin dia sudah seperti orang dibanting. Tapi hari ini dapat kesampaian. Kita perhatikan kesaksian-kesaksian tadi, bahwa seorang om, saya panggil om loh ya, karena dia 67, jadi sama ayah saya itu terpaut cuma 3 tahun, ayah saya 70. Tapi kalau saya seandainya berjalan dengan ayah saya, saudara tidak akan kira kalau dia ayah saya.
Yeremia kerap kali ketemu. Dia kira saya di Cirebon. Pada waktu dia datang pelayanan ke Cirebon, dikira saya di Cirebon. Karena apa? Ayah saya memang di Cirebon. Istrinya juga, kok Pak Yusak ya? Tapi setelah dideketi, bukan. Ternyata memang warnanya, anunya itu modelnya semuanya pas sama persis. Cuma hanya bedanya saya hitam, dia putih. Dan rambut dia belum putih. Saya putih. Jadi saya lebih kelihatan tua, dia kelihatan muda. Cuma bedanya sebetulnya ya sudah putih, disemir. Jadi dia kelihatan muda, saya tua, gitu. Dia bersaksi tadi bagaimana? Bahwa Allah itu Allah yang memperhatikan, saudara. Saudara harus percaya bahwa Allahmu itu adalah Allah yang memperhatikan. Kita kerap kali apa? Khawatir, takut, khawatir, ya toh? Ini loh, ini merugikan. Saya sendiri kerap kali hampir tiap kali mengalami hal yang aneh-aneh. Tapi maaf ya Om, mulai sekarang jangan bilang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, bener nggak? Segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allahmu. Jadi jangan bilang kebetulan. Allah kita sudah menetapkan. Itu anak Tuhan itu harus, firman Tuhan berkata, Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau saudara pegang akan tiap ayat firman Tuhan, engkau tidak akan goyah apapun yang terjadi. Sebab tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan suruh dia jalan, jalan. Tidak kebetulan Robi itu lewat di situ. Tidak kebetulan, sudah diatur tepat waktunya oleh Tuhanmu. Ini loh saudara. Karena Allahmu itu adalah yang menetapkan. Saya sendiri pada waktu dengan istri dan anak-anak masih jadi dokter, pulang malam dari Bandung ke Jepara, malam dengan seluruh keluarga. Pada malam itu, sore itu saya sudah berdoa begini, Tuhan, saya ini mau pulang. Adik saya mau menikah, adik laki. Jadi saya mengatakan, saya mau pulang Tuhan, malam ini. Tapi kita sembayang, firman Tuhannya kok aneh. Tidak melalui saya, melalui adik saya yang perempuan. Jadi pakai Tuhan bernubuat mengatakan, pulanglah, percayalah. Allah memperkenankan menjamah benda, tapi tidak memperkenankan menjamah tubuhmu. Wah, madek saya. Saya ini sudah biasa, ngerti, wah ini mesti ada kejadian apa-apa ini. Waduh, saya bilang, pulang enggak ya? Istri saya bilang, ya pulang tau lah, adikmu sesuk kawin enggak pulang piye? Nanti kawinnya bubar. Ya sudah, yuk pulang. Kita pulang, saudara tahu, saya ngendarain mobil cepat. Sampai di Pemalang, enggak ada apa-apa. Sampai di Pemalang saya yang setir, mobil saya selip. Wah, seluruh jalanan dipakai sendiri. Sana. Lalu adik saya bilang, kenapa ini? Diam aja, selip. Tapi percaya Allahmu yang memegang segala-galanya. Saya santai aja, enak toh Jayun. Benar, hanya 5 menit persis di sana ada bus. Mobil saya siang. Jadi, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu akhirnya saya agak ngantuk. Saya bilang, aku kok ngantuk? Nih tak setiri aku. Nah, adik saya yang mau kawin, setir. Baru 10 menit. Sampai di Comal. Jalanan itu menggok gini. Terus di sini ada pal listrik. Dia itu jalan kenceng, tahu-tahu dibanting. Dia bilang,
Jalannya kok menggok ya? Sat, bleng. Saudara, ini tiang listrik persis semili, plus, loncat kali, pial, loncat lagi, tial, rontok semuanya. Anak saya yang saya pegangi merosot ke bawah. Tapi saudara tahu ada satu hal kuasa Allah luar biasa. Anak yang terkecil itu tidur di belakang karena belakang stasiun itu saya kasih kasur, ada tidur di situ, enggak loncat. Stasiun ini saya kasih kasur, anak tidur di situ. Pembantu saya kedorong ke depan, tip lari ke depan, tapi anak saya tetap tidur. Enggak goyang sama sekali. Saudara tahu, jam 1 malam. Merotoli semua di tengah sawah. Saya bilang, ini di mana ini? Di Comal. Lu tadi setirmu tuh bagaimana? Kok jalanannya jadi menggok? Tak banting. Masuk kok kok masuk loncat kali. Saudara tahu, tengah malam sudah sepi seperti itu. Tiap kendaraan lewat tidak ada yang mau mampir. Bis lewat tidak mampir. Sudah, enggak usah pusing, saya bilang. Pokoknya kita berdoa, masuk di mobil semua. Hujan lagi. Masuk di mobil berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau punya rencana yang baik dong, Tuhan. Ini indah kok, saya bilang. Mesti indah. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Karena Engkau tadi sudah berkata, bendamu boleh dijamah, tapi tubuhmu tidak boleh dijamah. Saudara tahu, tidak ada satu orang yang lecet pun tidak ada. Padahal mobil itu mereteli, setirnya itu digini itu karena rodanya meretelin semua, tirotnya jebot semua, radiatornya jebol. Terus akhirnya saya setelah berdoa sebentar, Tuhan bilang, sekarang kamu ke jalanan. Ya. Padahal tadi adik saya sudah begini, tidak ada yang mau berhenti. Saya ke jalan, persis ada mobil satu lewat. Saya ginikin, berhenti. Saudara tahu, orang itu orang kafir, orang Surabaya. Jual beli mobil, dia mau pulang jam 2, tidak bisa, dihambat, gagal terus. Pulang jam 4, tidak bisa. Akhirnya pulang setelah saya berangkat 7:30, dia pulang 8:30. Dan mobil ini kosong melompong, cuma dia sendirian. Dia bilang begini, kok aneh ya? Seolah-olah saya sudah harus di belakang engkau untuk nyopir dan nganter Anda ke Semarang. Saya tidak pernah selamanya beli mobil dari Bandung ke Surabaya saya bawa itu pulang malam, tidak pernah. Saya selalu pulang jam 2, jam 3 atau jam 4. Tapi hari itu saya pulang jam 3 tidak bisa, 2 tidak bisa, jam 4 tidak bisa. Akhirnya sampai agak malam. Aneh. Dan hal itu disediakan, saya harus tolong Anda, bayangin. Semua dikirim, saya bawa istri dan anak-anak, saya bilang, ayo pulang. Adik saya yang mau kawin, lah terpaksa saya tinggal toh di situ. Lang dia yang nyopir ya wis kowe jogo di sini. Dewean, ya. Ndak sendirian, dengan Tuhan, jangan khawatir, ya. Saya sampai di Semarang, saya pagi langsung kembali bawa kawat, saya kembali. Saya berdoa, Tuhan, ini mobil ini diapain ini? Ini diapain nih bisanya? Cuma Tuhan mengatakan, bawa kawat aja. Ya wis, bawa kawat segulung, bawa sana. Saudara tahu, orang kampung sudah kumpul di sana. Dia bilang, ini orangnya mesti mati semua. 3 hari sebelum ini kejadian, seluruh mobil orang 7 meninggal di tempat ini. Mati semuanya di tempat itu. Kok bisa begini? Oh biasa. Kalau yang mengendarain itu anak muda, kelihatannya terus belok jalannya. Oh gitu. Saya bilang, itu bukan apa-apa, itu setan. Tangkeng mesti hilang. Lalu saya katakan,
setan gara-gara ini mobil ini meretelin saya bilang. Lalu saya berdoa, Tuhan ini bagaimana cara keluarnya ini? Orang kampung itu saya dikerahkan semua, gotong mobil saya sampai keluar. Tapi sudah di luar, tidak bisa disetir lah, bagaimana ini, ngubeng terus. Lalu Tuhan mengatakan, kawatin semua. Saya kawatin sama adik saya, kawatin semua. Lalu radiatornya di sebelah situ itu ada tukang radiator, mau nembelin. Ini saya bantu tempelin, pasang lagi, pulang saya. Saudara tahu, mobil yang kalau mau belok sedikit aja, ser. Jadi enggak cuma set gitu, tapi berapa kali. Habis wong pegangannya kawat. Dan sampai di Semarang jam 1 malam juga. Istri sama anak-anak saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Langsung pulang malam ini. Wah, gak ngerti maksudnya apa Tuhan itu. Terus istri sama anak-anak saya masukkan, ayo pulang. Sekarang. Mobilnya enggak apa-apa, beres sudahlah. Semua berdoa sampai tertidur. Saya bilang, saya yang setir, saya bilang. Saya jalannya 20, 30. Sebabnya apa? Sebabnya kadang-kadang sana lagi. Sebab tidak ada tirotnya, pakai kawat. Tapi saudara tahu, sampai jam 3:30 masuk di Jepara. Yang ditempuh cuma 1,5 jam, jadinya sampai 3 jam. Sampai di sana, di rumah, saya masukkan. Kenapa kamu malam-malam? Ayah saya tanya begitu. Tidak apa-apa. Masuk garasi, beles. Sudah tidur semua. Saya bilang, terima kasih Bapakku. Besoknya mobil itu didorong keluar, setirnya diputer-muter terus. Loh, kamu tuh tadi malam tuh nyopir gini ini. Dilihat tidak ada satu kawat yang masih melekat. Lepas seluruhnya, sonder kawatnya putus seluruhnya. Jadi, lo kamu itu tadi malam tuh nyopir tuh gini nih. Iya, saya bilang. Lah kok bisa disopir? Hanya Allahku yang tahu. Persis masuk ke garasi, kawatnya tinggal satu putus. Akhir. Saudara tahu. Sampai om saya bilang, mustahil. Kalau saya tidak lihat sendiri, tidak percaya. Mobil gini bisa dikendarai dari Comal ke Jepara. Allah kita adalah Allah yang menetapkan langkah-langkah kita. Tidak ada barang yang mustahil. Saudara tidak usah takut di dalam segala perkara. Karena Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami hendak masuk ke dalam firman-Mu. Engkau buka hati dan kepikiran kami karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang ajaib. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan Kau urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Mari kita buka lebih dahulu di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-7 dan 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Kalau ibu muda tadi mengatakan takut, itu kenyataan loh, ya toh? Orang Kristen kerap kali bilang apa? Oh, jangan takut, tidak apa-apa. Allahmu kan Allah yang kuasa. Tapi kalau engkau sendiri yang menghadapi deg-degan, timbul khawatir, baru mengatakan, ya saya kok dulu bisa nyelah Anda. Benar tidak? Dan saya peringatkan saat ini, bagi suami istri tadi yang bersaksi,
Jangan takut. Sebab kalau orang itu bersaksi, biasanya iblis mau mulai nyoba. Tapi jangan takut, tetap pegang. Karena iblis tahu kalau kamu bimbang, masuk dia. Dan itu semu. Karena apa yang kamu sudah percayai, amin, pegang, mesti jadi. Karena Allahmu itu Allah yang luar biasa. Pada waktu saya di Irian Barat, anak saya itu sudah 2. Perempuan 1, laki 1. Padahal pada waktu saya sebelum menikah, saya kenal istri saya. Tuhan sudah berbicara, anakmu lihat itu, perempuan dan laki. Tapi bedanya antara perempuan dan laki ini 5 tahun. Tapi kenyataan anak saya 2, bedanya cuma 2 tahun. Saya bilang, Tuhan, ini sudah 2 perempuan sama laki. Terus Tuhan bilang, yang laki itu harusnya akan mati. Oh ya, betul. Nah, kemudian di Irian Barat, istri saya ngandung lagi. Nah, saya jadi tidak terima toh. Saya bilang, loh Tuhan, yang benar dong Tuhan. Dulu engkau ngomong sebelum saya ketemu istriku bahwa anakku cuma 2, perempuan sama laki. Kenapa sekarang jadi laki? 2 aja cukup kok, saya bilang. Lalu Tuhan mengatakan, coba perhatikan. Lalu pada saat itu, saya perhatikan, penglihatan itu dikasih kembali. Oh, bedanya 5 tahun. Berarti ini nanti yang akan lahir mesti laki. Lalu istri saya bilang, ini nanti namanya siapa? Saya berdoa, Tuhan namanya siapa? Samuel. Ya, Samuel. Terus istri saya bilang, lah kalau perempuan, tidak ada. Loh, istri saya bilang, loh kan gak tentu, betul toh? Laki atau perempuan kan belum tahu. Sudah tahu. Loh, sing bilang siapa? Tuhan ngomong itu laki. Lah dek perempuan tidak ada. Loh, itu dek nanti metu perempuan. Jangan, tidak ada. No. Jadi kalau saudara sudah dapat firman Tuhan, jangan dibimbangkan. Tidak boleh. Kalau sudah terima, aminkan, pegang teguh. Maka ibu tadi katakan dia dengar. Perempuan, harusnya dia imani. Betul, perempuan. Loh gitu. Lah aku minta laki. Lah wong minta laki kok ya bimbang, bener enggak? Tapi jadinya perempuan. Saudara harus pegang laki atau perempuan, itu baik. Karena Allah pasti punya rencana yang terindah. Maka pada waktu itu setelah gede, kakak saya bilang gini, anak mbok tak PE. Aku bilang, enggak boleh. Karena ini pemberian Tuhan buat saya. Lah, namanya siapa? Samuel. Dek perempuan? Nah, enggak ada. Nah, sekarang berjanji ya, kalau anakmu nanti keluar perempuan, tak PE. Boleh. Lalu dia sedia nama perempuan. Istri saya gini. Ini orang kok kukwai. Nanti dik metu wedok piye? Ya pek lah dipek toh. Lho ku piye toh? Lah sebabnya aku yakin tidak ada. Loh pasti laki-laki. Saya bilang, sebab aku sudah melihat sebelum ketemu Anda. Jadi dia mesti laki-laki. Nah ini loh saudara, coba belajar beriman dalam segala perkara yang Tuhan sudah tetapkan. Dan engkau pegang apa yang akan terjadi itu daripada Allahmu. Nah ini loh, belajar mengucap syukur. Sekarang saya tanya, saudara-saudara itu lebih senang mana? Kalau menghadapi masalah, lebih senang mana? Terima firman Tuhan dulu, atau lebih baik enggak? Terima senang mana? Saudara kerap kali berdoa toh? Berdoa, ya Tuhan, ini loh masalahku. Seneng kalau ada firman Tuhan buat jawaban langsung? Ayo, seneng mana?
Senang jawaban langsung? Saya ceritain ya. Sekarang takut kamu nanti. Sebabnya begini, kalau Allah itu menjawab langsung kepadamu, kamu dengar jawaban itu dari Tuhanmu, setan tahu enggak? Tahu. Setan seneng enggak kalau firman Tuhan itu genap? Nah, sekarang kalau setan tahu bahwa engkau dijanjiin sama Tuhan, setan akan usaha untuk gagalkan enggak? Nah, berarti percobaannya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Kemungkinannya bimbang tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Kemungkinannya jadi tambah banyak atau tambah sedikit? Ayo kowe sekarang. Enak mana daripada gini? Tuhan, sudahlah, terserah engkau. Pokoknya aku percaya engkau buat yang terbaik dan kau berikan jalan keluar. Enak mana? Loh. Enak yang penuh penyerahan dan percaya. Tapi kenyataan ada persoalan datang ke hamba Tuhan, tolong doain apa firman Tuhan, bener enggak? Jangan enak-enak loh. Saya itu selalu bilang, Pak Yusak doakan, jawaban Tuhan berani, kamu konsekuen. Ini loh saudara. Ada dua cara yang Tuhan selalu berbicara kepada anak-anaknya. Satu, dia akan melihat kepada anaknya. Kalau anaknya ini tidak konsekuen, kalau anaknya ini tidak mempunyai iman yang cukup, dia tidak jawab, supaya jangan iblis tahu dan menggagalkannya. Jadi kalau engkau tidak dijawab, bukan Allahmu tidak mendengar, tetapi karena kasihnya kepadamu, supaya kamu jangan jatuh. Betul tidak? Kalau Allah berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Nah, karena dia tahu apa yang terbaik buat Anda dan saya. Ini loh saudara. Kita harus belajar benar-benar percaya yang teguh bahwa tiap langkahmu tidak boleh terjadi kalau Allah tidak berkenan. Tetapi kalau engkau mempunyai iman dan keteguhan yang total, diberitahu. Gak usah kamu minta, dikasih tahu. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Saya sendiri itu setiap kejadian saya sudah diberitahu. Setiap apa yang akan terjadi sudah diberitahu. Tahun ini akan terjadi apa? Sudah diberitahu. Karena apa? Tidak pusing. Jadi ya syukur situ, toh Allahku itu paling baik. Karena aku tahu kalau pulang itu untung. Makanya berprinsip begini, pulang itu untung. Karena berarti tugas sudah selesai. Karena kita tahu bahwa iblis itu setiap saat mencari apa? Mangsa engkau. Tetapi engkau tidak akan dapat ditelan iblis selama engkau berjalan di dalam jalan Tuhan. Baru-baru ini saya mendapatkan suatu penglihatan bahwa tiap anak Tuhan itu berjalan di dalam jalan yang kanan kiri dipagari Tuhan. Saudara dan saya dipagari oleh Dia, tapi pagar itu kalau engkau langgar sendiri, dia akan jatuh. Tapi kalau dari luar, tidak akan dapat dijatuhkan oleh iblis. Selama engkau tidak melanggar batas jembatan itu, engkau selamat. Tidak apa-apa, miring, nempel ya tidak apa-apa. Angsal cepat kembali ke tengah lagi. Karena apa? Anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang lain akan memperingatkan, awas, jalanmu mulai miring-miring, balik lagi, mesti selamat. Yang penting kita berjaga dan berdoa. Mengapa?
Kita selalu diingatkan oleh Tuhan, jangan kamu khawatir. Karena apa? Karena Allahmu itu memperhatikan kamu tiap-tiap hari. Gak usah takut, apapun. Saya ini orangnya sudah jalan dengan Tuhan tuh nekatnya luar biasa. Dan kerap kali saya itu memaksa Tuhan. Nah, ini saya kasih kesaksian lagi supaya saudara jangan maksa Tuhan. Risikonya berat. Pada waktu saya mau pulang dari Irian Barat, saya punya mobil satu-satunya di sana Fiat yang saya mau jual, tapi tidak ada orang beli. Saya tawar-tawarkan semuanya, orang itu tidak mau beli. Saya bilang, Tuhan, apakah mobil ini nanti tak tinggal? Padahal aku pulang kurang seminggu. Ini mesti tak tinggal, Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, kamu ini memang kurang sabar. Ngomong kurang seminggu kok Tuhan. Mbok cepet toh kandani, sing di sing tuku bar toh. Kok repot-repot aku bilang itu. Lalu tidak mau jawab, saya itu nakal apa? Saya berkata, Tuhan, mulai Senin aku doa puasa, tidak mau makan, tidak mau minum sampai engkau jawab. Saya. Dan Senin itu saya kerja tapi tidak mau makan, tidak mau minum. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak makan, tidak minum sama sekali. Setelah 3 hari kan sudah mulai lemes. Saya pokoknya mati ben. Nah, ya. Saya itu orangnya gitu, keras luar biasa. Hari ketiga saudara tahu jam 3 malam saya berdoa, Tuhan datang. Dia bilang apa? Engkau mau memaksa aku? Langsung saya bilang apa? Enggak jadi. Enggak. Saya bilang, saya itu kalau Tuhan sudah datang, saya itu takutnya luar biasa. Makanya Tuhan tuh sayang karena apa? Saya ini paling takut sama dia. Memang kalau dia enggak jawab-jawab, tak gedor terus. Tapi demikian dia yang jawab, aku bilang, enggak jadi. Langsung saya lari ngambil air, saya minum. Loh, saya sudah minum. Saya gitu. Terus habis minum saya sembahyang lagi, saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Meskipun engkau marah, tapi aku seneng. Karena apa? Engkau datang. Engkau jawab, berarti doaku sudah sampai ke hadiratmu. Saya lalu makan, saya bilang terima kasih, puji Tuhan. Padahal dia nyentak loh tadi. Kamu masaku? Kamu tahu siapa kamu? Enggak jadi. Nah, saudara tahu, malamnya dijawab. Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Maka sekarang saya tidak mau maksa lagi. Saya selalu sekarang apa? Puji Tuhan, saya tahu engkau sudah dengar doaku. Pada waktu malam langsung dijawab. Dilihatkan seorang janda, anaknya 1, dia datang ke tempat saya, dia mengatakan, Pak, mobilmu berikan kepadaku. Saya bilang, baik, harganya segini, bayar. Baik, saya sedia. Saya bangun, saya sembahyang, terima kasih Tuhan. Oh, itu toh yang mau beli. Saudara tahu, seorang janda itu sudah kepengen mobil saya 3 bulan tapi tidak berani ngomong. Saya tawar-tawarkan, dia tidak dengar. Lalu dia ketemu di dalam persekutuan, saya hampiri. Maaf ya Bu. Oh ya dokter, ibu mau beli mobil saya toh. Kaget dia. Siapa yang ngasih tahu? Yang benar betul toh. Iya, tapi tidak ada orang tahu loh. Siapa aja tidak tahu. Hanya di dalam hati saya, itu mobil aku kepengen. Ya begitu. Sekarang beli Bu, saya bilang. Ya, memang boleh. Ya, berapa harga segini? Jadi hari ini juga nanti saya bayar. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dia sudah tahu waktu yang tepat apa yang kau butuhkan. Benar enggak? Maka dari itu saya berani merelakan segala-galanya ke dalam tangan dia karena dia tahu yang tepat untuk anak-anaknya.
Ndak usah khawatir, ndak usah susah. Percaya bahwa Allahmu memegang janjinya. Kalau engkau hidup berkenan, engkau akan diberikan apa yang engkau inginkan.